Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian modul pembayaran angsuran rutin atau angsuran yang bunganya tetap dan pembayarannya rutin. Tetap itu maksudnya sudah ditentukan di awal dan memang ada perhitungannya apakah itu bunga efektif ataupun bunga menurun, ya. Jadi kita bisa masuk ke pembayaran angsuran rutin. Nah, ini kelihatan tabelnya. Yang diperlakukan pertama kali adalah kita mengisikan nomor kontraknya terlebih dahulu. Misal ini anggota satu ya, kita isikan seperti ini, nah kemudian kita ingin tahu, nah ini sebenarnya kita bisa mengisikan langsung di kanan, tapi mungkin akan lebih mudah kalau misalnya kita mengcopy dari detail angsurannya. Jadi kita bisa pilih dulu di sini anggota satu, ya, kita pilih, nanti akan muncul datanya. Nah kemudian kita bisa lihat dari data ini dari mulai bulan berapa yang dia belum bayar dan ini mulai periode pembukuan yang kapan. Ini aplikasinya mulai per 1 Januari. Jadi kalau pembayarannya normal, maka kita bisa mengcopy dari angsuran nomor 8 ini. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum dibayarkan, kita bisa misalnya 1 bulan belum bayar nih telat, kita bisa copy seperti ini. Jadi mulai dari bulan Desember. Ini kita bisa copy, ya. Kemudian masuk ke pembayaran angsuran rutin, kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian setelah itu kita harus memastikan bahwa setiap baris ini sudah terisi dengan kontrak pinjaman yang sama. Jadi kita bisa copy ke atas dan paste di bawahnya. Jadi nanti sini terlihat ya, sudah ada angkanya. Ini untuk mempermudah teman-teman dalam melihat referensinya. Jadi teman-teman bisa mengisikan langsung bulan per bulan. Misalnya diisikan nomor kontrak, kemudian angsuran pertama dan selanjutnya, kemudian nomor anggota 2, angsuran pertama. Jadi bisa ngisi berdasarkan bulan, tapi ini untuk mempermudah. Dan di sini tanggalnya kan tidak berurutan, harus Januari semua dalam baris yang berurutan. Misalnya Januari semua harus berurutan mulai dari baris tanggal awal hingga tanggal akhir untuk pembayaran masing-masing anggota yang berbeda-beda. Tapi di sini tidak seperti itu karena perhitungannya atau rekapnya itu didasarkan terhadap rekap bulannya. Jadi bukan barisnya, ya. Jadi dari sini teman bisa melihat. Jadi pada saat melakukan pembayaran, misalnya dilihat ini tanggal jatuh temponya misalnya tanggal 5 Desember, tapi karena dia telat bayarnya tanggal 5 Januari misalnya. Oke. Nah, kemudian angsurannya nomor berapa? Ini angsuran nomornya bisa mengikuti yang sama. Di sini angsuran nomor 7. Kemudian jumlahnya, misalnya karena konsepnya ini kekurangan angsuran, jadi misalnya bayarnya kekurangannya 500, ya bisa seperti itu. Ini saya langsung ngambil contoh yang di bawahnya, misalnya tanggal 6-nya, itu angsuran ke-8, itu dibayarnya full. Ya. Dan di sini kalau misalnya pokoknya ada sisa pokok yang dibayarkan kan kelihatan nih. Pokoknya sekian, bunganya sekian. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa yang kurangnya misalnya hanya pokok saja, ini pokok saja kita tuliskan sekian. Kemudian tadi ini 770 kita bagi 2 di sini ya. Kemudian di sini kita isikan 20. Nah, ini kebetulan angkanya bulat, tapi kalau angkanya tidak bulat, nanti kekurangannya akan muncul di bagian simpanan atau kelebihannya akan muncul di bagian simpanan sukarela. Kemudian di sini bisa diisikan rekeningnya, jadi bayarnya kemana, misalnya ke bank 1, saya tulis bank 1. Dan kemudian di sini bisa diisikan kwitansinya. Jadi bisa dipilih misalnya ini kwitansi nomor 15 gitu ya. Jadi kalau kita, cuma pastikan dulu nomor kwitansinya kosong. Jadi kalau kita pilih nomor 15 tidak double dengan transaksi yang lain. Ini sebagai contoh, ini 15 ya, pembayaran angsuran ke-7 ya 500.000, kemudian jenis transaksinya ini penerimaan. Ya, terlihat di sini. Oke, balik lagi ke pembayaran angsuran rutin. Ini bisa dilanjutkan ya. Dan di sini ada satu hal, kalau misalnya pembayaran dianggap tidak tepat waktu, kita bisa ketik X di sini. Ya. Jadi karena kan ini telat sebulan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya transaksinya tidak full bayarnya? Makanya jadi pada saat mengcopy data ini pastikan bahwa kita memberikan space baris. Sebagai contoh ini kita masuk ke anggota yang ketiga. Kita cek lagi detailnya di anggota yang ketiga. Oke.
Jadi mulai dari April ya, kita copy di sini. Kita balik lagi ke angsuran rutin, anggota yang ketiga, kita paste di sini. Ups, salah. Kurang, harus dari awal ya. Oke, kita copy. Oke, ya, sini kita copy lagi untuk memastikan ini barisnya milik anggota ketiga. Jadi pada saat mengcopy paste, sebaiknya kita sediakan baris kosong di sini kalau ada pembayaran yang tidak sesuai jumlahnya atau kurang, sehingga kita tidak perlu menuliskannya di bagian-bagian paling bawahnya, walaupun tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya ternyata barisnya kurang, kita bisa isikan lagi. Misalnya kita copy yang ini oke, kita copy. Ya, kita buat seperti ini nggak ada masalah. Kemudian untuk case-case pembayaran ya, jadi maksudnya case itu kalau pembayarannya di depan atau digabung atau karena terlambat dipisah bagaimana. Jadi sebagai contoh, ini kan tadi yang atas pembayarannya terlambat, jadi bisa dibuat seperti ini. Kemudian kalau misalnya pembayarannya tadi tidak full, itu bagaimana? Jadi misalnya sebagai contoh ini 5 Februari, misalnya 5 Februari 19. Ini angsuran yang ke-9. Tapi jumlah yang dibayarkan tidak full, misalnya 270.000 seperti ini. Ya. Ini berarti kan dia kurang nih. Nah, di sini kita bisa isikan pokoknya atau bunganya yang di depan. Jadi kalau misalnya bunga depan, kita bisa isikan 20.000 begini. Kemudian sisanya berarti 250.000 adalah pokoknya. Tapi ini kan tidak full ya. Jangan lupa ini untuk diisikan ya. Jadi ini bank 2 misalnya. Jadi kalau ada pembayaran berikutnya bagaimana? Nah, kita bisa copy ini. Kita copy lagi pembayaran ke-9. Kita bisa copy di bawahnya ini. Jadi tidak harus menimpa yang lanjutannya. Makanya tadi saya bilang kalau ada baris kosong itu akan mempermudah dalam kita mengcopy paste untuk keterlambatan pembayaran. Ya. Jadi kita bisa seperti ini, perhatikan ya ini terus 9. Kita bisa lanjutkan lagi. Ini sama. Jadi pembayarannya misalnya ini di bulan 28 Februari 19 ya. Baru bayar lagi. Angsurannya tetap nomornya nomor 9. Kemudian di sini jumlahnya sisanya. Kemudian ya kita tinggal hitung karena bunganya sudah semua, jadi sisa 500.000. Nah, jangan lupa ini untuk dipilih banknya. Oke, ini untuk case yang tadi terlambat. Nah, sekarang kalau misalnya rapelan, jadi misalnya bayar 2 angsuran jadi 1 itu bagaimana? Nah, sama, misalnya bulan 10 sama 11 dijadikan 1 nih untuk yang anggota 1. Nah, ini kita bisa menulisnya misalnya bayarnya 5 Maret ya, 19. Ini juga bayarnya 5 Maret. Ya. Dibuat seperti ini tulis 10, ini 11. Ini kemudian jumlahnya. Jumlahnya asumsinya sama. Jadi 770. Ini 770. Ya. Ini merah karena jumlahnya belum diisi nih. 1, 2, 3 ini belum diisi. Harus diisi. Ini adalah sesuai. Jadi kalau kita tidak ingin menulis, tinggal copy seperti ini. Sini kita paste spesial. Ya. Sini banknya jangan lupa, bank 2. Bank 2, oke. Oke, jadi teman-teman cukup jelas pengisiannya, lakukan juga dengan yang lain-lain. Dan tadi kalau misalnya barisnya kurang di sini, kalau misalnya pembayarannya banyak telatnya, bisa ditaruh di bawah seperti ini. Jadi tidak harus semuanya ditaruh di atas. Dan kalau teman-teman hafal,
Ini juga sifatnya opsional, tapi akan sangat membantu kalau sudah di copy paste ke sini. Itu untuk pembayaran angsuran rutin. Oh ya, satu lagi, jumlah ini adalah jumlah total pembayaran. Jadi kalau misalnya tadi, ya ini saya balik lagi, ada denda atau penalti untuk setiap keterlambatan, misalnya 5.000 di sini. Anggap saya kasih sampel 5.000 di sini. Nah, pastikan bahwa di sini berarti pembayaran jumlahnya 780.000. Nah, jadi ini bukan jumlah angsurannya, tapi jumlah yang dibayarkan. Ya, karena jumlah angsurannya akan mengikuti total pokok plus bunga, dan sisanya akan masuk ke denda atau simpanan sukarela. Oke, itu untuk pembayaran angsuran rutin.